Gue sempet ikut sekali-sekali doang, dan gue pernah punya satu baju greencore. Dimana lo tahu nggak sih, bajunya itu yang lengan panjang, pasti hitam atau enggak putih, tapi dia tuh ada kayak tulisan-tulisan gaya-gaya metal gitu loh. Dan itu gue pernah punya satu atau dua baju, tapi gue nggak menikmati musik itu ya, karena menurut gue terlalu keras, cot. Balik lagi di Tongkrong Pocotria, tempat yang ngebacotin apa aja, yang penting bahagia. Tetep bareng sama gua dong, Denan. Sekarang gua pengen ngebacotin gaya lu dari dulu sampai sekarang. Evolusinya itu seperti apa sih gitu. Karena gua sih mengalami beberapa tren gaya ya. Sampai sekarang akhirnya gue menemukan gaya gue ya seperti ini aja gitu. Tapi lucunya atau serunya adalah, nggak tahu, gue dari dulu tuh lumayan banyak ya, dari mulai rambut, baju, celana, sepatu, segala macam itu gue berevolusi gitu, kayak berubah-ubah gitu. Nah, mungkin yang pertama gue pengen bahas adalah rambut. Oke, rambut gue sebelum kayak gue sekarang ini, gue tuh dari kecil rambut gue itu gue berponi gitu, karena rambut gue tuh nggak tahu dulu lebat dan lurus gitu, panjang, nggak lurus. Jadi tuh kayaknya sampai umur berapa ya, sampai kelas 1, kelas 2 itu masih kayak poni gitu lah. Terus dari situ gue berubah ke BT, belah tengah. Nah, belah tengah ini lumayan lama nih. Belah tengah ini dari SD sampai ke SMP kelas 2-an. Nah, kelas 2 terus kelas 2 kelas 3 lah. Terus di situ gua mulai mengenal musik, dan gua seneng banget sama musik-musik Britpop. Dari situ gua berubah menjadi belah pinggir. Tapi belah pinggir itu ada beberapa gaya sih, nggak cuma belah pinggir doang, tapi ada yang belah pinggir ininya habis, terus panjang. Terus kayak lo kalau inget band Suede, Brad Anderson, itu dulu rambutnya tuh gue pengen banget kayak dia. Jadi kayak panjang gitu. Tapi kan dulu kan waktu zaman sekolah kan gue nggak boleh panjang ya rambutnya ya. Jadi kadang-kadang suka gue kebelakangin gitu. Tapi itu gue udah berevolusi menjadi belah pinggir. Belah pinggir yang beda-beda lah. Dan itu bertahan sampai gue kuliah ya? Iya. Oh enggak, sorry. Bertahan sampai gua kelas 2 SMA atau 3 SMA. Karena dari situ tuh sempet gua ngalamin rambut spike, tau gak lo? Yang selalu pakai pomade gitulah. Yang rambutnya dulu zaman banget lah. Rambut spike itu pendek, spike gitulah. Itu terus gua zaman kuliah sempet kejamanin mulet. Anjing, mulet bangsat yang belakangnya panjang. Dimulet, terus kayak sok-sok Jepang mulet gitulah, yang diacak-acak. Terus gue dulu sering dicat gitu. Terus abis itu sampai akhirnya gue menemukan, sebelum kayak yang sekarang, gue ke arah apa namanya, slick belakang yang kayak mafia gitu, yang lo pokoknya kemana-mana juga harus pakai pomade terus pomade itu pomade yang klimis gitu, tau gak lo? Yang dikebelakangin, lo punya sisir sendiri gitu, kayak ke belakang. Dan itu tuh udah sampai kuliah, kuliah tahun berapa lah, malah udah nyempat sampai kerja juga. Kerja gue masih gitu. Terus gue menyadari bahwa ternyata rambut gue tuh nggak sekuat itu. Jadi sekarang tuh gue nggak tahu kenapa jadi agak tipis. Tapi please don't judge my hair, please. Tapi sekarang akhirnya gue nggak pernah pakai pomade lagi. Dan sekarang ya gue udah gaya gue gini aja sih, pendek, nggak bisa panjang-panjang banget, dan dalam perawatan. Oke, enough tentang rambut. Tapi itu gaya-gaya rambut gue. Jadi dulu gue pernah poni waktu kecil, belah tengah terus masuk ke belah pinggir yang gaya-gaya sosok Britpop, terus nyampe ke spike gitu. Dari spike itu gue pernah ngalamin mulet juga. Terus ya sampai akhirnya terus yang slick kayak mafia gitu sampai sekarang. Dan itu menurut gue lumayan banyak juga evolusi gue, ada 7 kali rubah gaya rambut gitu.
Setelah dari rambut, mulai dari celana dulu kali ya. Ya celana waktu kecil celana biasa lah ya, lu kasih celana jeans. Tapi pasti dulu itu kalau nggak lurus itu braicut. Braicut itu berarti celananya gede di atas, terus kayak pensil gitu ke bawah. Cuman nggak yang kecil-kecil banget ya. Cuman ya masih braicut biasa gitu. Celana itu gua SMP. Nah, baju sekolah SMP gua itu celananya selalu apa disebutnya tuh, aduh kok gue lupa namanya. Pokoknya yang harus di bawah lutut. Jadi kayak celana SMP-nya tuh bukan yang bukan yang atas banget, pendek banget. Jadi gue harus kayak agak panjangan dikit gitu. Dan itu gue selalu kena razia di sekolah SMP gue. Dulu inget banget, guru SMP gue galak banget, namanya Bu Rasmini, sekarang udah almarhum. Tapi dulu gue sering ditegur sama dia karena celana gue tuh terlalu panjang di bawah lutut, karena kan harusnya di atas lutut kan gitu ya. Tapi kayak gue tuh dulu ngerasa kayak gue nggak mau dong, gue di bawah lutut tuh kayak anak nerd gitu lah, gue nggak mau kayak anak-anak kurang keren lah gitu. SMA gue nyempet ngejamanin cut bray, tapi itu juga di SMP juga gue cut bray. Sorry, di SMP gue kalau pakai celana panjang main itu celana gue cut bray. Terus sebelum ke cut bray justru gue pakai celana gombrong-gombrong. Dulu tuh kayak merek-mereknya Alien Workshop, terus Stasi. Kenapa gue seneng pakai yang gombrong-gombrong? Karena dulu sempet juga gue main skateboard. Walaupun gue nggak jago, gue cuma bisa ollie doang. Udah, that's it. Ngejamanin juga skateboard, jadi gue pakai celana yang gombrong-gombrong. Terus abis itu gue udah mengenal musik Britpop. Nah ini mulai nih skinny, jadi yang lurus skinny gitu, pendek, terus agak mulai nggak. Dulu kan waktu yang zaman gombrong-gombrong itu kan celana tuh kan bisa sampai ke bawah, bawah sepatu ya. Jadi kayak kita nyebut itu kayak dulu tuh bercandanya, gila celana lu kayak mau ngepel aja, kata kakak gue gitu. Jadi kayak dia tuh kayak sampai bawah banget lah. Jadi bawah itu pasti kalau udah berapa lama tuh pasti rusak, kotor-kotor gitu lah. Setelah itu gue berubah menjadi skinny karena udah mulai kenal Britpop ya. Jadi celana juga di atas tumit kaki gitu. Dari situ kalau gue sih nggak terlalu ngalamin yang celana pensil banget ya. Dulu kan soalnya pas zaman-zaman Changcu terus tuh ada tuh orang anak-anak yang buset celana tuh kayak merecet banget. Nah kayaknya gue nggak nyempet sih, cuman cukup dengan skinny aja yang pas lurus aja gitu. Terus dari situ gue nyempet juga ngalamin celana bahan men, karena gue dulu anak Indis tuh kayak harus pakai celana bahan gitu yang warnanya tuh bisa warna krem, pastel gitulah. Ya, dan gue punya beberapa banyak warna gitu, dan bahan celananya juga yang stretch gitu, bisa di stretch gitu. Sampai sekarang sih gue kayaknya celana jeans biasa aja ya. Kayaknya evolusi celana gue nggak terlalu banyak. Sekarang sih gue pakai celana yang bukan segini sih, yang lurus biasa aja sih, yang sesuai dengan ukuran badan gue. Dan bear in mind, dengan ukuran badan gue itu nyari celana itu agak susah. Bukannya gue nggak pengen beli di toko yang udah jadi, cuman badan gue ini gimana ya, gue tuh kalau beli celana yang udah jadi suka kurang pas. Jadi harus kayak beberapa nomor di atas ukuran pinggang gue, karena nggak tahu kalau pinggang gue itu agak besar ya sama pantat gue. Jadi kayak gue susah untuk dapetin celana yang pas. Pasti harus dikecilin lagi atau mesti dipermak lagi lah. Jadi selama ini sih gue jarang beli celana yang udah jadi. Gue sih selalu bikin celana aja sendiri gitu. Karena bukan apa-apa, karena setiap gue beli dari toko yang udah jadi itu gue nggak nyaman gitu. Nah makanya mungkin ini juga tips juga buat coti-coti yang memang punya ukuran badan seperti gue ya. Jadi mendingan lo bikin aja, nggak usah malu, santai. Nah itu tentang style celana gue. Sekarang gue pengen ngebahas tentang tas. Nah, oke. Tas waktu kecil gak usah dibahas lah. Tas kayaknya waktu kecil itu tas apapun yang lo dikasih sama orang tua lo pakai kan. Nah, tapi itu berubah ketika lo udah kelas 5 SD atau masuk ke SMP. Kenapa? Dulu itu zamannya tas apa namanya? Gue lupa. Pokoknya itu tas itu yang kecil gitu, dari Parasit. Kok gue lupa mereknya? Pokoknya tas itu tuh bisa dicoret-coret, terus bisa pakai di tip X-in, terus ada nama tasnya apa ya? Kok gue lupa. Pokoknya warnanya tuh bisa ada warna hitam, terus ada warna garis 3 warna gitu. Tapi dia dari bahan Parasit, jadi kayak bisa lo coret-coret gitu pakai spidol gitu. Dari SD
SD sampai SMP. Dan SMP juga, lo bayangin itu tuh gue nggak pernah nggak pernah gua kencengin, jadi harus mesti turun si tasnya tuh mesti dilonggarin, jadi biar kayak kelihatannya tuh kayak longgar banget di belakangnya, kayak wih lu tuh anak berandalan lah gitu. Tapi gue lupa nama tasnya, aduh kalau yang inget boleh tulis di komen ya. Terus dari situ ke SMA, SMP, SMA gue udah mulai berubah. Di SMA gue pakai tas lempang. Wah, tas lempang nih. Karena ya balik lagi dulu gue sempet suka banget sama musik Britpop. Jadi tas lempang itu gue pernah sering pakai. Tas lempang gitu kan, celana juga yang tadi gue bilang udah mulai British kayak gitu-gitu. Celana British, celana maksudnya skinny. Nah, jadi gue pakai tas lempang. Di zaman kuliah kayaknya gue masih pakai tas lempang juga, tapi gue punya tas backpack juga gue punya. Kayaknya sampai sekarang sih pakai tas backpack ya. Cuman backpack yang memang memenuhi kebutuhan gue. Jadi kayaknya pas gue zaman kuliah itu gue banyak tas yang gue rubah-rubah. Ada backpack, ada selempang, dan gue ganti-ganti. Kalau tas sih kayaknya itu ya, evolusi tas gaya gua tuh cuman nggak terlalu banyak ya. Jadi sekarang sih gue pakai tas yang biasa yang bisa ada simpen laptop, barang-barang dan segala macem gitu. Itu sih kalau evolusi tas, gaya tas gue ya. Nah dari tas gue sekarang pengen ngomongin baju. Baju, oke. Baju dari kecil ya pasti lo dikasih baju apa aja sama orang tua lu ya lo pakai lah ya. Tapi di SMP itu gue udah pakai baju yang gue nggak suka yang gombrong. Nah ini evolusi gue nih, gue suka yang gombrong. Sempet kayak gue mesti ngepas gitu. Tapi ketika gue kenal skate, gue pakai baju gombrong. Nah karena celana gue gombrong juga gitu. Jadi kayak kan aneh kalau lo pakai celana gombrong, terus baju lo ngetat gitu, kayak what the hell, nggak pas gitu. Jadi kayak gue ngalamin juga di SMP itu, gue pakai baju yang agak longgar. Tapi dari situ SMA gue udah menentukan pilihan. Balik lagi karena gue seneng musik dari Britpop. Wah udah mulai tuh merecet. Terus kayak udah mulai pakai baju yang ada kerahnya, ada kantongnya dikasih sampai atas. Zaman kuliah baju gue SMA pakai baju musik ya. Pakai baju musik kayak dari SMP juga sih, cuman kayak SMP itu kan nyempet hardcore metal gitu. Terus ketika gue kenal Britpop sih gue pakai band-band dari Inggris aja sih, Radiohead, sebangsa Blur, The Smiths, Morrissey, and etc. lah. Itu semua berubah ketika gue kuliah kali ya. Kuliah, tapi gue waktu SMA juga gue tetap suka pakai kemeja juga, tapi kemejanya ngepas banget, ngepas. Pokoknya sepatunya juga pakai sepatu yang semi sport yang Nike zaman dulu. Tapi gue sempet punya underground shoes. Nah, underground shoes itu dulu sepatu yang wah gue cinta banget. Tapi nanti kita ngomongin sepatu, kita kan masih ngomongin baju nih. Nah dari baju, akhirnya gue kuliah. Nah di zaman kuliah ini gue udah menentukan harus pakai baju seperti apa. Karena menurut gue kuliah itu gue udah karena gue bisa pakai kemeja, pakai baju musik juga masih bisa. Tapi gue ternyata lebih seneng di zaman itu adalah pakai kaos-kaos yang sedikit agak ada gambarnya lah. Gambarnya nggak mesti gambar dari musik atau dari mana, cuman ada sedikit desain di situnya gitu. Jaket, nah jaket juga evolusinya lumayan nih. Gua waktu zamannya SMP itu sering pakai sweater yang ada hoodie-nya, gombrong. Terus ketika zaman SMA, gue pakai jaket kulit, tapi kadang-kadang juga pakai jaket yang kain gitu. Kayaknya kulit gue sampai kuliah deh, gue pakai jaket kulit karena dulu gue sempet main band juga, jadi kayak itu salah satu signature gue. Jalah signature. Sudah kerja sih gue udah bebas sih pakai apa aja, yang penting rapi. Sekarang sih gue udah menemukan gaya gue, kayaknya gue lebih baik pakai baju polos-polos seperti gini aja deh. Kayaknya udah nggak masuk aja gitu sama gue baju-baju yang kayak ada gambar segala macem. Dan gue sekarang lebih suka pakai yang polos dengan ukuran yang nyaman aja gitu. Nah sekarang gue pengen ngomongin sepatu. Oke, sepatu itu waktu kecil ya lo pasti sering dikasih sepatu warna hitam karena sekolah lo harus mengharuskan pakai sepatu hitam kan, biasanya pakai LA Gear gitu gitulah, pokoknya harus hitam. Dan gue nggak inget sepatu hitam apa aja, tapi yang gue inget dari dulu adalah gue dikasih sepatu hitam yang bentuknya kayak sepatu kungfu Cina gitu tuh, dari kain. Aduh gue lupa mereknya apaan. Nah itu warna hitam.
Itu kayaknya gue waktu kecil pernah juga dikasih itu waktu SD. Tapi ke SMP itu kebetulan nggak tahu tuh, waktu zaman gue di Bandung itu kayaknya semua SMP itu harus pakai sepatu Warrior. Gue nggak tahu kenapa, kayaknya ada kerjasama antara sekolah sama sepatu itu. Tapi gue harus beli sepatu Warrior. Kalau yang inget sepatu Warrior seperti apa, gue itu kalau pakai sepatu Warrior itu untuk sekolah, gue selalu dilonggarin karena gue injeknya pakainya tuh nggak pakai kayak sepatu biasa, men. Kayak lo diseret, kayak lo nginjeknya tuh karena kan dia kan sepatu yang agak tinggi ya, ininya sampai atas tumit gitu. Nah itu tuh lo kayak diinjek gitu sama lo, kayak lo jalannya diseret gitu. I don't know why, tapi dulu tuh kayak musim banget, dan kayaknya tuh kalau orang-orang anak-anak pakai sepatu Warrior gitu tuh kayak keren aja gitu, kayak you are the coolest boy in your school gitu. Sempat berpindah ke kalau untuk main ya, karena gue dulu main skate kayak airwalk, sepatu airwalk yang memang sepatu skate gitu. Nah, ketika gue mengenal musik dan kebetulan gue senangnya Britpop, dulu gue senang banget sama Doc Mart dan Underground Shoes. Jadi kalau masih pada inget Underground Shoes itu sepatu seperti apa, dulu gue punya banyak. Gue nggak tahu sekarang sepatu itu pada kemana. Cuman dulu tuh kayak ada yang pendek, ada yang tinggi, dan ada yang gambar bendera Inggris, segala macem lah, banyak lah. Dari Underground Shoes, kuliah gue udah mulai berbeda-beda nih. Kadang pakai sepatu ya kulit lah, kayak Doc Mart Underground Shoes, terus pakai sneakers udah mulai gitu. Tapi dulu kayaknya sneakersnya masih dikit ya, paling kayak Nike, Adidas, yang sepatu-sepatu sport lari gitu. Nah sekarang gue ketika udah lewatin kuliah, kerja, gue menemukan mungkin sepatu-sepatu tipe kayak New Balance buat gue. Terus sepatu-sepatu sneakers yang stylish tapi nggak yang terlalu mahal banget ya. Paling gue sekarang pakai New Balance, terus Onitsuka Tiger. Tapi banyak kan gue sekarang sepatu New Balance sih. Gue sekarang dulu sempet gue punya sepatu-sepatu kayak Pantofel gitu buat kerja, tapi sekarang udah nggak lagi. Nggak tahu gue kayaknya nggak pas aja gitu. Tadi gue ngomongin baju, jaket, sweat, jaket, terus sepatu, gaya rambut gitu. Evolusi musik gue juga kayaknya nggak terlalu banyak berubah ya. Dulu gue senang musik dari kecil, dari kelas 6 SD. Tapi gue baru mengenal bener-bener musik itu di SMP. Jadi gue tahu kayak musik-musik hardcore, metal. Walaupun gue nggak tahu bandnya, tapi gue ikut-ikutan lah karena dulu kan gue main skate gitu. Tapi gue di SMP kelas 3an itu, gue jatuh cinta sama musik Britpop. Yang pertama gue denger itu Oasis. Dari situ gue kayaknya sampai ke SMA gue masih Britpop. Tapi udah kuliah itu gue tetap jiwa gue ada di Britpop, tapi mungkin gue juga pengen mengenal musik lain juga, ya kayak emo, rock Amerika segala macem lah. Gue juga ya udah mulai campur aduk lah ya, walaupun tetap gue tuh tetap cinta sama musik dari Inggris. Nah, akhirnya sekarang gue udah kayak menerima musik apa aja sih gitu. Gue sekarang suka musik EDM, house, yang bisa bikin goyang-goyang. Martin Garrix gue suka. Ya terus tetap juga gue masih dengerin Britpop. Tapi gue juga udah mulai menerima musik apapun juga sih. Kalau musik kayaknya gue nggak terlalu banyak perubahannya, karena kan ada temen gue yang anak punk gitu, terus ada anak greencore. Dulu tuh gue sempet ikut sekali-sekali doang, dan gue pernah punya satu baju greencore. Dimana lo tahu nggak sih, bajunya itu yang lengan panjang, pasti hitam atau enggak putih, tapi dia tuh ada kayak tulisan-tulisan gaya-gaya metal gitu loh. Dan itu gue pernah punya 1 atau 2 baju, tapi gue nggak menikmati musik itu ya, karena menurut gue terlalu keras, cok. Dan ternyata gue tuh berhati lembut gitu. Tapi ya gue lebih seneng musik dari Britpop sih, dari British gitu, dari Inggris lebih tepatnya. Jadi mungkin itu adalah base-nya gue gitu. Gue kalau olahraga, gue lumayan banyak olahraga gue, gaya. Dan itu juga mempengaruhi gaya gue seperti yang gue bilang tadi. Tadi tuh yang ngobrol-ngobrol itu gue pernah olahraga basket, yang ekstrimnya tadi skateboard. Gue pernah nyobain rollerblade, tapi gue nggak pernah punya rollerblade. Terus dari situ gue basket pernah. Dan gue, asal lo tau ya, gue itu semua olahraga yang berhubungan dengan bola, gue termasuk orang yang bisa. Nggak jago ya, tapi gue bisa. Tenis, pingpong, you name it lah, bowling. Kecuali golf kali ya. Tapi gue pernah nyobain driving dan itu susah. Kalau olahraga itu basket, gue SMP dulu nyempet juga masuk tim basket, timnas. Terus SMA gue udah nggak olahraga lagi. Kuliah olahraganya futsal. Dan sih sisa-sisanya cuma kayak main pingpong ya kalau di rumah saudara gue. Kayaknya itu sih ya. Nah, tapi ini juga tadi kan kita ngomongin gaya-gaya indies ya. Dulu gue nyempet banget ngejamanin pakai
eyeliner. Kenapa gue suka banget pakai eyeliner di bawah mata ini, biar kelihatan kayak hitam gitu. Dan itu gue pakai setiap manggung doang sih. Gak tau, gue seneng banget pakai eyeliner dari dulu. Gue sering banget pakai eyeliner. Mungkin itu kali ya salah satu perubahan yang terlalu mencolok buat gue, gaya. Jadi gue dulu setiap manggung itu selalu gue pakai eyeliner di bawahnya. Nggak tahu buat apa, nggak tahu biar kelihatan apa, cuman ya yang pasti biar kelihatan keren sih. Nah, itu contoh-contoh evolusi gaya gue gitu. Dan mungkin juga ada yang sama kayak gue, evolusi gayanya. Kalaupun memang ada yang, wah lu kurang oke evolusi style lu. Nah, misalkan lu punya evolusi style yang mungkin sangat banyak dan bervariasi dan beragam, lo boleh komen di bawah ya. Ntar coba gue angkat di konten sebagai konten buat gua, atau mungkin nanti kita bisa live bareng di Instagram gua, di Instagram Podsotria. Jadi jangan sungkan-sungkan ya, ayo di komen aja gitu. Jangan lupa dukung terus channel gua dengan mensubscribe tentunya, terus follow juga Spotify dan sosial media Podsotria. Kalau ada saran, kritik atau apapun silahkan di komen aja, boleh di Instagram bawah sini pun boleh ya. Kayaknya udah gitu aja ya. Jadi sampai ketemu lagi di bacotan berikutnya. So bye.